Halo Mam, halo semuanya, Assalamualaikum. Seperti biasa, ini tuh sebenarnya nggak pagi banget ya, ini udah jam berapa lah, kira-kira jam 8-an gitu. Ini anak aku habis mainan dan seperti ini dia main tinggal aja. Sebenarnya udah aku biasakan ya untuk ngeberesin sendiri, cuma yang namanya anak-anak kadang dia mau, kadang enggak, mut-mutan ya. Nah, hari ini tuh sebenarnya aku sibuk banget. Jadi tuh aku masak harus pagi-pagi gitu karena nanti adik ipar itu mau main ya, Baby Shima. Dan siangnya aku harus bayar pajak ke biro jasa. Jadi aku nggak langsung ke saatnya karena pasti antri dan makan waktu. Karena beneran hari ini aku tuh beneran sibuk. Sibuk sendiri ya, maksudnya tuh aku harus persiapin rumah biar bersih terus karena adik ipar nanti kan mau datang, terus juga aku mau antar adik ipar untuk beli AC ya karena Baby Shima itu ruam-ruam kayak biang keringetnya kayak gitu tuh parah banget, jadi adik ipar memutusin untuk mau beli AC. Nah sebenarnya itu aku udah bangun dari jam 5 gitu, tapi namanya ibu rumah tangga setelah sholat subuh kadang aku suka ngecek-ngecek handphone, ngaret-ngaret sedikit dan baru beraktivitas sekitar jam 6 lewat gitu. Nah ini aku lagi beresin ruang tamu dan kabel itu aku lagi nyuci karena aku masih nyuci di depan rumah. Sebenarnya itu kemarin aku udah nyuci di kamar mandi gitu, cuma karena sempit banget jadi aku pindahin lagi. Dan untuk penempatan tetapnya itu belum ya, aku sih pengennya di belakang rumah gitu, cuma di belakang rumah masih terbuka dan harus direnovasi sedikit, tapi nanti lah ya, jadi diputusin untuk di depan lagi sementara waktu ya. Nah ini aku sambil sapu-sapu, jadi di sini juga aku mengerjakan 3 kerjaan sekaligus, jadi tuh sambil masak, nyapu-nyapu dan langsung nyuci gitu ya. Jadi tuh itu beneran dikerjain sekaligus karena ini udah siang. Dan itu ada tukang roti langganan, jadi di sini aku beli roti tawar buat sarapan Mamas Fatah ya. Jadi Mamas Fatah itu suka banget yang namanya roti tawar itu dipanggang dan diselain coklat gitu. Nah ini tuh harganya murah banget, kalau misalkan di minimarket sekitar 12 atau bisa sampai 15, ini cuma 10.000. Nah ini roti yang aku beli, jadi ini kesukaan Neji yang banyak seresnya kayak gini. Ini aku sengaja beli 2 karena nanti kakak Kia kan kesini. Dan ini yang satunya untuk Mamas. Nggak harus Mamas juga sih, semuanya juga boleh makan. Yang penting ini aku stokin gitu. Dan ini langsung aku juga waktunya untuk memandikan anak-anak bul aku, Neko sama Ryu. Nah sebelumnya itu tadi aku udah masak air, jadi dia mandinya pakai air hangat gitu, apalagi sekarang cuacanya sering banget hujan ya. Jadi tingkat kehangatannya ini aku tambahin biar nggak kedinginan nantinya, karena aku nggak punya hair dryer gitu. Jadi ya dia mengeringkan dengan alami dengan lidahnya sendiri dan pakai handuk gitu ya. Nah ini tuh aku masih pakai sabun untuk khusus kucing gitu. Kalau kalian punya anak-anak bul, kalau mau samaan kalian bisa aja cek linknya ada di description box. Sebelumnya itu aku selalu membersihkan area mata gitu ya, mata sama mulut. Baru nanti aku sabunin semuanya. Nah untuk Neko ini dia tuh cenderung lebih anteng kalau dimandiinnya ya, nggak begitu kayak Ryu gitu. Dan di sini juga aku selalu membersihkan di area telinganya gitu atau kupingnya. Baru setelah udah selesai semua, nah kayak gini nih aku pres-pres gitu, dipencet-pencet biar air di bulunya tuh cepet kering gitu ya. Dan baru ini aku keringin pakai handuk. Gimana nih kalian sendiri kalau merawat anak-anak bul kalian itu seperti apa? Komen di bawah. Maaf kalau misalkan dalam mengurus anak kucing dalam memandikan kurang lebihnya aku seperti ini. Kalau misalkan ada kekurangan mohon dimaafkan. Ini seadanya aku, tapi alhamdulillah mereka semua sehat ya. Tuh udah mandi, Neko udah wangi. Nih cilup mbak.
Sekarang giliran Ryu ya. Nah, ini giliran Ryu ini emang agak-agak barbar gitu. Harusnya sih yang Neko ya, kan Neko katanya kalau misal kucing oranye kan barbar, tapi ini terbalik ya. Ini kucing kampung biasa malah barbar kayak gini. Jadi tuh dia nggak betah banget diem gitu posisinya, selalu lari-lari. Nah, setelah memandikan anak-anak bul, ini aku udah lama banget nggak bersihin ini, sekitar ada hampir 2 bulan gitu. Jadi ini tuh udah agak-agak kayak, untuk berkerak sih enggak ya, alhamdulillah tuh enggak, cuma udah agak-agak kayak kuning-kuning dikit gitu, bukan kuning sih, apa sih ya, ya pokoknya ada kayak gitulah, agak kotor gitu. Jadi ini aku bersihkan, dan untuk alat untuk membersihkan aku cuma pakai sikat sama pembersih gitu, pembersih lantai atau pembersih kamar mandi, misalkan pakai pixel atau terserah kalian itu. Nah ini tuh cuma aku gosok-gosok dikit kayak gini. Ini tuh udah hilang gitu karena ini tuh keraknya nggak bener-bener kerak gitu, alhamdulillah ya, masih bersih. Jadi di sini tuh aku cuma sikat-sikat sedikit gitu, terus aku bilas dengan air, alhamdulillah semuanya langsung bersih lagi. Beda banget sama waktu lagi aku masih pakai jet pump gitu, airnya rada-rada kuning, jadi tuh untuk ke keramik kamar mandi gitu jadi agak-agak kayak kuning-kuning gitu, dan susah banget itu untuk ngebersihinnya, harus lama gitu, sikat-sikatnya tuh kencang banget, itu tuh beneran lama. Dan kalau sekarang alhamdulillah aku udah pakai pump, jadi airnya itu alhamdulillah jernih gitu dan nggak ngerusak keramik. Dan kebetulan keramik aku juga memang udah diganti gitu ya, jadi tuh ini udah direnovasi sama Pak Su sendiri, dia mengerjakan sendiri. Tadinya tuh keramiknya bukan ini, keramiknya biru gitu, dan untuk lantainya juga lantainya biru, dan sekarang ini lantai kamar mandi aku kayak batu alam gitu ya. Jadi waktu lagi pas renovasi kamar mandi ini, keramiknya itu bener-bener dipilih. Aku nggak mau kayak yang pertama gitu, jadi kayaknya yang dari keramik terus dari air, pokoknya tuh kayaknya tuh udah susah banget, jadi aku nggak mau yang kayak gitu lagi. Dan alhamdulillah sekarang ini keramiknya gampang banget dibersihkan, dan airnya tergantung air ya, jadi airnya juga udah lumayan bersih, jadi enak banget kalau untuk membersihkan cepet gitu. Nah ini tuh udah kelar semua, aku bersihkan keramik-keramiknya gini, dan sekarang aku mau lanjut untuk masak. Nah, hari ini tuh aku mau masak yang simpel aja. Jadi di sini aku mau masak pecel, bikin pecel ya. Jadi ini bahan-bahannya aku cuma pakai kangkung, kacang panjang sama tauge dan bayam ya. Oh ya, satu lagi tambahannya. Nanti tuh aku mau pakai kecombrang. Jadi aku dikasih kecombrang sama si teteh itu 3 buah gitu. Jadi nanti aku mau pakaiin dan iris-iris, karena pecel ini kalau misalkan aku lagi di Jawa gitu, lagi pulang kampung, itu selalu pakai kecombrang ya. Jadi tuh bikin wangi banget, dan itu tuh bikin sedep aja gitu, lebih nambah nafsu makannya. Mungkin kalau di Jawa itu kecombrang itu udah lumrah banget, itu banyak ditemuin ya, tapi kalau di Cikarang ini beneran susah banget nyari kecombrang, langka ya, dan sekalinya ada mungkin harganya agak-agak beda dengan di kampung. Kalau di kampung tuh harganya murah banget, yang setahu aku tuh paling 1.000 gitu. Nah ini kecombrangnya, ini tuh beneran deh, ini sedep banget kalau ditumis-tumis sama sayur-sayuran lain, apalagi sama pecel. Jadi semua bahan ini aku siapin semua dulu, nanti tuh tinggal direbus-rebus. Sebenarnya simpel banget ya, ini tuh nggak ada yang dimasak, cuma direbus aja. Nah ini airnya udah mendidih, jadi bahan yang pertama aku rebus yaitu kangkung. Dan yang terakhir aku rebus yaitu ini adalah kecombrang. Jadi kecombrangnya itu aku taruh plastik sambil aku bolong-bolongin gitu, jadi biar airnya itu masuk ke dalam gitu ya, dan dia mateng. Nah ini tuh beneran aku lagi ini wangi banget.
Dan untuk temennya pecel ini aku mau bikin bakwan gitu. Di sini tuh aku cuma pakai engkol, wortel sama toge. Nah, ini yang hitam-hitamnya mau aku buangin dulu, baru nanti aku rajang-rajangin semuanya. Di sini tuh aku masak sengaja pecelnya banyak dan bikin bakwannya juga lumayan. Nah, ini dia. Ini tadinya nggak muat gitu, jadi aku pindahin aja. Karena emang adik ipar nanti sengaja mau makan di sini. Jadi kita tuh makan besar ya. Makan besar tapi menunya sederhana. Tapi yang penting kebersamaannya. Dan itu beneran enak banget namanya pecel sama bakwan. Apalagi bakwan dicocol-cocol gitu. Dan aku setiap kali bulan puasa tuh aku selalu buat bakwan sama bumbu pecel ya. Nah, untuk tepung terigunya ini aku pakainya 5 atau 6 gitu sesuai selera kalian. Terus di sini aku pakai ketumbar instan ya. Nah, terus di sini juga aku taruhin garam, baru nanti diaduk-aduk. Terserah kalian mau pakai penyedap atau enggak, itu sesuai selera kalian. Nah, ini aku adonin, tapi gorengnya itu nanti ya setelah adik ipar udah datang ke rumah. Ini aku biarin aja dulu. Seperti yang udah aku bilang, jadi aku tuh tadi sambil masak, sambil beres-beres rumah itu aku juga sambil nyuci. Di sini tuh aku nyucinya sudah, tinggal mengeringkannya aja ya. Jadi di sini alhamdulillah banget adik ipar ada di rumah. Mesin cuci yang selalu rusak itu tuh alhamdulillah sekarang tuh udah benar semua. Nah, ini pakaian aku tuh nyuci biasanya kalau pakai mesin cuci ini sekitar 2 hari sekali atau paling lama itu 4 hari ya. Jadi alhamdulillah banget ini mesin cuci udah berfungsi lagi. Kalau misalkan kayak kemarin itu manual, biasanya aku kalau nyuci itu setiap hari. Jadi itu aku nggak mau yang namanya numpuk-numpuk. Kalau udah numpuk kayak gitu aku udah males deh. Alhamdulillah ini cucian udah kelar. Jadi sekarang aku mau santai-santai sebentar dulu, nunggu adik ipar baru aku masak lagi. Mbaknya yang males. Gak bisa sih sebenarnya, cuma mbak mah kalau udah keras-keras segen loh. Itu satu ada keras ya. Tuh, ikut-ikutan. Ini nyari di mana, Bu? Itu Teh Dewi ceritanya dari nih lalernya. Pasar. Dapat. Alhamdulillah ini kita udah makan besar ya. Jadi ini kita makan bareng-bareng, makan pecel, bakwan. Dan itu aku tadi juga sempat masak tutut. Bagi orang Cikarang pasti tahu itu tutut apa ya. Jadi yang dimakan dikecrot-kecrot gitu, kalau nggak bisa pakai lidi. Nah, ini dia. Tapi sayangnya ini kurang pedes karena cabai aku lagi udah tinggal sedikit ya. Ini tuh enaknya beneran pedes sama asam. Nah, ini kecombrangnya wangi banget. Nah, ini tuh setelah makan jadi aku langsung bayar pajak itu di dekat rumahku. Mau bayar pajak? Mau berangkat ya, Mas? Jadi di sini tuh aku mau bayarin pajaknya bapak ya karena dia tuh nggak sempat. Nah, setelah itu aku langsung mampir ke tempatnya Pak Su. Oke deh, segitu dulu aja videonya. Semoga kalian suka, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.